Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya, guys. Bab 1503, Penguasa Penadao, Jalan Ketertiban. Ji Wuchen sedikit terkejut. Dia berbalik menatap Yulian. Pesanan. Yulian mengangguk sedikit. Ji Wuchen tertawa. Menurutku itu hal yang wajar. Ada banyak orang yang mengolah ketertiban. Tetapi ada yang besar dan ada yang kecil. Dia berhenti sejenak lalu bertanya, apakah pesanannya besar atau kecil? Yulian menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Ji Wuchen terdiam sejenak, lalu berkata, jangan khawatir, dia membantuku dan aku membantunya, itu saja. Yulian mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi, tetapi matanya berkedip dan tidak diketahui apa yang sedang dipikirkannya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Ye Guan keluar dari kamarnya dan menatap ke langit. Saat itu baru saja fajar. Pada saat ini, kepala pelayanmu sudah menunggu di pintu. Melihat Ye Guan, butlermu membungkuk sedikit dan berkata, Tuan Ye, Anda harus berkumpul di pintu dalam waktu setengah seperempat jam. Ye Guan mengangguk. Oke, kepala pelayanmu berbalik dan berjalan pergi. Ye Guan mendesah pelan. Dia menemukan bahwa dia masih belum mampu memadukan waktu dan ruang virtual dengan ilmu pedang. Alasan paling mendasar adalah ia tidak dapat mengendalikan waktu dan ruang virtual. Jika dia memiliki pedang King Xuan, dia dapat dengan mudah menggabungkan keduanya. Karena sifat khusus pedang King Xuan mencegahnya terpengaruh oleh waktu dan ruang apapun. Sayangnya, dia tidak bisa menggunakan pedang King Xuan sekarang. Oleh karena itu, ia hanya dapat melakukannya sedikit demi sedikit. Ketika mereka tiba di luar pintu, sekelompok gubernur sudah menunggu di sana, termasuk Sang Han. Setelah menunggu beberapa saat, Ji Wuchen keluar dari aula. Semua orang bergegas memberi hormat. Ji Wuchen melirik Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Begitu kata-kata itu terucap, semua orang terbang ke udara dan menghilang di ujung jalan dalam sekejap mata. Sesaat kemudian, semua orang tiba di istana kekaisaran. Ketika mereka masih puluhan mil jauhnya dari kekaisaran, semua orang berhenti dan mulai berjalan untuk menunjukkan rasa hormat kepada kaisar. Istana kekaisaran tidak terlalu besar, sebaliknya, agak kecil, tetapi memancarkan semacam keagungan yang membuat orang merasa kagum. Saat Ji Wuchen dan yang lainnya mendekati gerbang istana kekaisaran, seorang lelaki tua berpakaian istana muncul di depan mereka. Melihat orang itu datang, Ji Wuchen bergegas maju dan bertanya, Tuan Han, mengapa Anda ada di sini? Tuan Han, mendengar kata-kata Ji Wuchen, semua orang di lapangan terkejut. Tuan Han ini sangat terkenal. Dia tumbuh bersama Yang Mulia. Dapat dikatakan bahwa dialah orang yang paling dipercayai oleh Yang Mulia saat ini. Yang paling mengerikan adalah kekuatannya yang tak terduga. Ye Guan menatap pria tua baik hati di depannya dengan ekspresi serius. Pria ini adalah orang paling berbahaya yang pernah dilihatnya, kecuali pria aneh itu. Pihak lain pasti telah mencapai alam melampaui batas. Mendengar perkataan Ji Wuchen, lelaki tua itu tersenyum dan berkata, tunggu, Yang Mulia, ikuti aku. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan berjalan pergi. Ji Wuchen dan yang lainnya bergegas mengikuti. Dipimpin oleh Han Gong, mereka segera tiba di depan sebuah istana. Han Gong memberi isyarat mengundang, Yang Mulia, silakan masuk. Ji Wuchen mengangguk, lalu memimpin semua orang ke aula. Aula itu sangat luas, dan saat ini ada hampir 10.000 orang di dalamnya. Ye Guan tahu bahwa sebagian besar orang di depannya adalah gubernur berbagai provinsi. Ada lebih dari 10.000 gubernur di kekaisaran itu. Kecuali ada alasan khusus, mereka semua akan datang. Melihat Ji Wuchen masuk, banyak gubernur memandangnya,
namun kemudian mengalihkan pandangan. Tidak semua gubernur berpartisipasi dalam perebutan takhta, tetapi harus dikatakan bahwa sebagian besar dari mereka memilih Yang Mulia. Ji Wuchen berjalan ke paling kanan dan berdiri di posisi pertama. Setelah berdiri diam, dia perlahan menutup matanya. Ye Guan melihat ke arah posisi pertama di sebelah kiri. Di sana, hal yang tidak diketahui masih kosong. Ye Guan tahu itu milik Pangeran Agung itu. Aula itu sangat sunyi dan menyedihkan. Semua orang berdiri dalam diam. Semua orang menunggu. Pada saat ini, pintu aula tiba-tiba terbuka, dan kemudian seorang pria berjubah panjang masuk. Pria ini tinggi dan kuat, dengan aura yang kuat dan heroik. Yang Mulia, Ji Xiao, di istana. Lebih dari 70% gubernur segera memberi hormat dan berkata, "Salam, Yang Mulia." Ini adalah dunia yang sangat berbeda dari saat Ji Wuchen datang tadi. Ji Wuchen tampak tenang dan tidak bereaksi sama sekali. Ji Xiao tersenyum dan berkata, "Tidak perlu bersikap sopan." Sambil berbicara, dia melangkah ke posisi depan di sebelah kiri. Meskipun aula masih tenang saat ini, Ye Guan sudah merasakan konfrontasi antara kedua belah pihak di aula. Konfrontasi antara dua faksi, Ye Guan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tahu bahwa hal itu dilakukan secara sengaja oleh Yang Mulia Kaisar. Karena tanpa persetujuan diam-diam dari Kaisar, konfrontasi semacam itu tidak mungkin terjadi di istana. Keseimbangan, sulit baginya untuk mengatakan apakah perilaku ini baik atau buruk. Tetapi saya harus katakan, perilaku semacam ini memang sangat melatih. Setidaknya para ahli waris ini akan merasakan krisis dan tidak akan menyerah. Tentu saja, mungkin juga ada hal-hal mengerikan yang terjadi. Pada saat ini, semua orang melihat ke aula dan melihat seorang pria parubaya duduk di singgasana naga. Pria parubaya itu mengenakan jubah sederhana. Ketika dia muncul, semua orang di tempat kejadian bergegas memberi hormat. Kaisar Kekaisaran, Ye Guan menatap kaisar di depannya. Sang kaisar tampak berusia 40-an. Dia berpakaian santai dan tidak formal sama sekali. Dia tidak tampak seperti kaisar dan tidak memancarkan keagungan apapun. Semua orang di lapangan tampak sangat khidmat dan memberi hormat penuh hormat. Sang kaisar memandang semua orang dan berkata dengan tenang, "Tidak perlu bersikap sopan." Sambil berbicara, dia menjentikkan lengan bajunya dan sebuah perintah rahasia muncul di hadapan semua orang. Ketika semua orang melihat perintah rahasia itu, wajah mereka berubah. Ini adalah surat kabar militer. Di medan perang Emperor Star, Kekaisaran telah kehilangan 3 ahli Out of Realm dan lebih dari 3.000 ahli Void Breaking. Kekaisaran sekarang dalam posisi yang kurang menguntungkan. Minta dukungan di sana. Pada saat ini, Kaisar mengeluarkan 2 tugu peringatan lagi. Dia menatap semua orang dan berkata, "Ini adalah dokumen peringatan yang diserahkan oleh Pangeran ke-9 dan Pangeran pertama tadi malam. Apakah kalian ingin tahu apa isinya?" Semua orang memandang sang kaisar, lalu ia tersenyum dan berkata, "Saya sangat senang." Sambil berbicara, ia merentangkan kedua telapak tangannya, dan 2 buah tugu peringatan melayang di udara di atas semua orang, dan semua orang dapat melihat isi kedua tugu peringatan itu. Semua orang terkejut saat melihatnya. Kedua pangeran itu meminta berkelahi. Permintaan untuk memimpin pasukan untuk mendukung medan perang bintang kekaisaran. Pangeran tertua Ji Xiao melirik memorial Ji Wuchen, lalu menatap Ji Wuchen, tersenyum, dan tidak berkata apa-apa. Ji Wuchen tampak tenang. Pada saat ini, sang kaisar melirik pangeran tertua dan pangeran ke-9, "Saya sangat senang." Keduanya membungkuk hormat. Kaisar menambahkan, "Dalam pertempuran antara kekaisaran kita dan keluarga surgawi, kita hanya bisa menang,
Bukan kalah, kali ini, aku telah memutuskan untuk memimpin pasukan secara langsung. Kaisar memimpin pasukan secara langsung. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang di lapangan terkejut. Pangeran tertua dan pangeran ke-9 juga terkejut. Kaisar berkata, "Jangan kaget. Pada titik ini, tidak peduli kekaisaran kita atau keluarganya, kita tidak boleh lagi kalah. Karena kita tidak boleh kalah, kita akan mengerahkan seluruh kekuatan kita. 10 hari kemudian, semua prajurit teratas kekaisaran akan bergegas ke medan perang Kaisar Bintang. Mari kita perjuangkan pertempuran ini dengan segenap kekuatan nasional kita." Harus dikatakan bahwa Ye Guan juga sedikit terkejut, dan segera wajahnya menjadi gelap. Oh sial, jika kekaisaran ini kalah dalam pertempuran, maka rencana pembukaan akademi akan hancur total. Mengibarkan bendera lagi, terlalu sulit, dia tidak punya akar di tempat ini, dan terlalu sulit baginya untuk memulai yang baru. Pada saat ini, Kaisar tiba-tiba berkata, "Saya telah menyewa seorang guru nasional, mari kita temuinya." Begitu dia selesai berbicara, seorang pria berjubah Tao tiba-tiba berjalan keluar dari samping. Ketika dia melihat laki-laki berjubah Tao, wajah Ye Guan langsung menjadi gelap. Pemilik Avenue Pen, oh sial, bagaimana bajingan ini bisa menjadi guru nasional? Ketika pemilik pena Dadao keluar, tatapan matanya langsung tertuju pada Ye Guan, dan dia terkekeh. Ye Guan berkata, "Sutra, semua orang bingung. Apakah kedua orang ini saling kenal? Lalu, apa maksudnya, sutra, ini?" Wajah pemilik Dadao Pen tiba-tiba berubah gelap. Dia tentu saja mengerti apa yang dimaksud Ye Guan. Bajingan ini menjadi semakin tidak beradab. Kaisar melirik Ye Guan, lalu berkata, "Mulai sekarang, dia adalah guru kekaisaran di kekaisaranku. Melihatnya sama saja dengan melihatku." Mendengar itu semua orang di lapangan langsung memberi hormat. Bahkan pangeran tertua dan pangeran ke-9 tidak terkecuali. Namun Ye Guan hanya berdiri diam tak bergerak. Pemilik pena Dadao menatap Ye Guan dengan provokatif dan berkata, "Aku akan mengalahkanmu hari ini." Tatapan mata Kaisar kembali tertuju pada Ye Guan. Ye Guan tampak tenang. "Yang mulia, hamba tidak memiliki jabatan resmi, hamba hanya rakyat biasa, jadi tidak perlu memberi hormat kepada Baginda." Mendengar kata-kata Ye Guan, semua orang di lapangan terkejut. Orang ini begitu berani, beraninya berbicara kepada yang mulia seperti ini. Sang Han juga terkejut. Dia tahu Ye Guan sangat pemberani, tapi dia tidak menyangka dia akan seberani itu. Apakah orang ini benar-benar tidak takut pada apapun? Ji Wuchen juga sedikit terkejut. Kaisar menatap Ye Guan tanpa berkata apa-apa, tetapi semua orang di lapangan merasakan tekanan yang tak terlihat. Betapa mengerikannya ketika Kaisar sedang marah. Ye Guan pasti akan mati karena menantang keagungan Kaisar. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Yang mulia, sejujurnya, saya kenal guru kekaisaran ini. Kami pernah mengalami kejadian yang tidak mengenakan sebelumnya. Jadi, bukan berarti saya ingin menyinggung yang mulia. Tetapi saya punya dendam pribadi terhadapnya. Dendam ini hampir seperti balas dendam atas pembunuhan ayah saya." Balas dendam atas pembunuhan ayahku, pemilik pena Dadao menggerakkan bibirnya sedikit. Di dalam aula, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa ada dendam atas pembunuhan ayah mereka. Rasanya masuk akal untuk tidak berlutut. Kaisar memandang Ye Guan dan bertanya, "Apakah kamu kenal dengan Master Kekaisaran?" Ye Guan mengangguk, "Ya, kita berasal dari tempat yang sama. Tentu saja, dendam adalah dendam. Sekarang dia dan aku sama-sama bekerja untuk kekaisaran. Bahkan jika aku membencinya, aku akan melepaskan kebencian pribadiku. Sekarang kita harus bekerja sama untuk melawan keluarga Tian." Pola, mendengar kata-kata Ye Guan,
Semua orang di lapangan berdiri kagum. Pria muda ini memiliki visi yang besar. Mendengar perkataan Ye Guan, sang kaisar meliriknya dan mengangguk pelan. Bagus sekali kau berpikir seperti itu. Tapi mulai sekarang, kau tetap harus menunjukkan rasa hormat saat bertemu dengan Tuan Kekaisaran, dan kau tidak boleh melewati batas. Ye Guan tersenyum dan berkata, tentu saja. Sambil berbicara, dia membungkuk sedikit, dan saat dia menundukkan kepalanya, tatapan matanya menjadi dingin sesaat, tetapi menghilang dalam sekejap. Bab 1504, Kakek, Ayah, dan Bibi. Setelah pertemuan itu, berita bahwa Kaisar akan memimpin pasukan secara langsung menyebar dengan cepat ke seluruh kekaisaran. Kaisar memimpin pasukan secara langsung, segera, seluruh kekaisaran dimobilisasi. Semua prajurit terbaik dari berbagai provinsi bergegas menuju ibu kota kekaisaran. Tidak hanya itu, setiap provinsi mulai panik mengumpulkan sumber daya dan kemudian mengirimnya ke medan perang bintang kekaisaran terlebih dahulu. Semua orang tahu bahwa perang ini adalah masalah hidup dan mati bagi kekaisaran. Tidak mampu untuk kalah, banyak sekali pria kuat yang berkumpul atas panggilan kekaisaran. Ye Guan tetap diam dalam perjalanan kembali ke kediaman Pangeran ke-9. Saya harus katakan, dia sungguh terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pemilik pena Dadao akan menjadi guru nasional. Oh sial, saya masih meremehkan orang ini. Kamu sungguh berbakat. Dibandingkan dengan orang ini, saya masih sedikit naif. Dia tahu dia harus mencari jalan keluar lain. Begitu aku kembali ke pelataran rumah besar itu, seorang wanita sudah menunggu di sana. Itu Yulian. Yulian menatap Ye Guan, Tuan Ye. Ye Guan tersenyum dan berkata, Nona, apakah ada yang ingin Anda tanyakan? Yulian tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengeluarkan sebuah token. Ketika dia melihat token itu, alisnya langsung mengernyit. Saat dia menjalani hukumannya di tambang Star Spirit, remaja pemberontak itu memberinya token yang sama persis dengan yang ada di depannya. Yulian menatapnya dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan berkata langsung, saya sangat membutuhkan bantuan. Bisakah kamu memberikannya kepada saya? Yulian berkata, itu tergantung pada nilai Anda. Ye Guan berkata, pria yang dulunya musuhku sekarang adalah guru nasional. Kamu seharusnya tahu ini. Jadi kamu datang kepadaku, kan? Yulian mengangguk, aku hanya bisa memberimu sedikit bantuan. Ye Guan terdiam, dia tahu pihak lain ingin melihat lebih banyak kartunya. Tanpa ragu, dia mengulurkan jarinya, ujung jarinya retak, setetes darah perlahan jatuh, lalu melayang di depan Yulian. Yulian menatap tetesan darah itu sejenak, lalu menyimpannya dan berkata, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu. Setelah berkata demikian, dia bangkit dan pergi. Setelah kembali ke kamar, Yulian menatap tetesan darah di depannya dan sedikit mengernyit. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba merentangkan kedua telapak tangannya dan dengan lembut mengambil air. Sebuah kolam air jernih tiba-tiba berkumpul dari segala arah dan muncul di depannya. Tak lama kemudian, sosok Ye Guan muncul di air. Namun, Ye Guan sama sekali tidak merasa ada yang memata-matainya. Di halaman, Ye Guan memperhatikan Yulian pergi dengan ekspresi serius. Xiaota berkata, dia hanya ingin membunuhmu. Ye Guan mengangguk, jika aku ragu, dia akan bertindak tanpa ragu. Xiaota bertanya, siapa dia? Ye Guan berkata lembut, bukankah ini sangat jelas? Xiaota, Ye Guan berkata dengan suara berat, sialan, aku terjebak dalam pusaran air besar dan aku tidak bisa keluar darinya. Xiaota berkata, itu terutama karena pemilik pena Dao ini, dia sangat berpengetahuan. Jadi tidak mengherankan jika dia mampu meyakinkan kaisar.
Itu terutama karena dia sekarang adalah master kekaisaran, jika dia ingin mengganggumu. Ye Guan berkata, dia akan segera mulai menggangguku. Xiao Ta bertanya, jadi, apa yang akan kamu lakukan? Ye Guan berkata, tentu saja kita harus melawan. Awalnya ia ingin membuka perguruan tinggi terlebih dahulu dan kemudian merencanakannya perlahan-lahan. Tetapi sekarang tampaknya hal itu sama sekali tidak memungkinkan. Hanya pemenang yang bisa mengambil semuanya. Jadi, dia harus menang dulu, buka akademi setelah menang. Dari bawah ke atas sama sulitnya dengan mendaki ke langit, tetapi dari atas ke bawah, mudah. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Ta, Anda harus membantu saya. Xiao Ta berkata, aku tidak bisa membantumu dengan apapun sekarang. Ye Guan menggelengkan kepalanya. Saya tidak dapat dibandingkan dengan Master Dao Pen dalam hal perencanaan secara keseluruhan. Dalam pertarungan 1 lawan 1, saya mungkin juga tidak dapat mengalahkannya. Saya harus mengambil pendekatan yang tidak konvensional. Xiao Ta berkata dengan suara berat, wah, kamu mau main-main. Ye Guan menyipitkan matanya sedikit. Itu bukan tindakan gegabah, itu adalah tindakan yang tidak biasa. Dan itu harus cepat. Pada periode berikutnya, kekaisaran dimobilisasi secara gila-gilaan, dan aliran orang-orang kuat yang terus-menerus bergegas ke ibu kota kekaisaran untuk berkumpul. Ye Guan berada di kediaman Pangeran ke-9, dan selain berlatih, dia membaca buku. Dia ingin memahami sepenuhnya kerajaan ini dan apa yang disebut keluarga surgawi. Sejarah kekaisaran ini lebih dari 10 miliar tahun, dan pendiri kekaisaran ini, Ji Wuxian, adalah tokoh legendaris sejati. Dia memulai dari awal dan akhirnya mengintegrasikan dan menyatukan seluruh alam semesta yang kacau untuk menciptakan kerajaan besar ini. Sedangkan untuk ranah kultivasi fisik, ranah tertinggi di dalam kekaisaran adalah ranah yang berada di luar batas. Akan tetapi, alam di luar batas sini berbeda dengan alam di luar batas yang diciptakan oleh pria aneh tadi. Setelah menjelajahi ruang dan waktu virtual, pria aneh itu dapat mengendalikan ruang dan waktu virtual sesuka hati, dan benar-benar dapat menerobos virtualitas dan menyentuh kebenaran. Kebenaran, ini adalah titik putih waktu dan ruang yang dilihatnya dalam waktu dan ruang virtual. Perlu disebutkan bahwa pria aneh itu berada pada tingkat waktu dan ruang yang lebih tinggi pada saat itu. Dengan kata lain, saat pihak lain membunuhnya, dia mungkin sudah melampaui dunia luar. Belum lagi, pada akhirnya, pihak lain memperoleh wawasan baru karena bantuan ayahnya. Oleh karena itu, ia memperkirakan kekuatan pamungkas pria aneh itu sebenarnya jauh melampaui dunia luar. Dunia di luar batas ini tidak mengedepankan konsep-konsep yang disebut maya dan nyata. Seperti pria aneh itu, dunia di luar batas ini hanyalah sekadar keadaan pikiran. Setelah Anda bersentuhan dengan waktu dan ruang itu, dan dapat memanfaatkan titik waktu dan ruang putih, Anda adalah orang yang berada di luar batas. Secara sederhana, alam yang berada di luar batas manusia aneh itu lebih dalam dan didukung oleh seperangkat teori logika yang lengkap. Sedangkan alam yang berada di luar batas kekaisaran ini hanya dipandang sebagai suatu keadaan batin saja, tanpa memikirkan antara yang maya dan yang nyata. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Pria aneh itu tidak sedang mempelajari alam, ia sedang mempelajari dunia. Oleh karena itu, Ye Guan sampai pada kesimpulan bahwa alam di luar batas pria aneh itu pasti lebih mengerikan. Selama dia benar-benar bisa memahami sutra penghancur tembok, kekuatannya pasti akan jauh melampaui orang-orang kuat di sini. Lagi pula, sutra mendobrak tembok adalah apa yang diinginkan pemilik pena Dao. Selama kurun waktu ini, ia berlatih dan bermeditasi setiap hari. Namun sayangnya, tanpa pedang King Xuan,
Sangat sulit baginya untuk berlatih ruang dan waktu virtual ini. Sebelumnya, dengan pedang King Xuan sebagai medianya, dia dapat menyatu dengan ruang dan waktu manapun sesuka hatinya. Tetapi sekarang, tanpa pedang King Xuan, dia menemukan bahwa ruang dan waktu virtual ini sama sekali tidak mempedulikannya. Untungnya, dia memiliki mentalitas yang baik dan tidak sabaran. Lebih jauh lagi, dia memutuskan untuk mengubah pemikirannya. Ia tidak lagi memaksakan diri untuk berpadu dengan waktu dan ruang virtual, tetapi mulai mempelajari waktu dan ruang virtual ini terlebih dahulu. Dia ingin memahami ruang dan waktu virtual ini terlebih dahulu, dan kemudian mulai mengintegrasikannya setelah benar-benar memahaminya. Karena sutra mendobrak tembok, ruang dan waktu virtual ini tidak mengecualikannya, dan dia dapat memasuki ruang dan waktu ini kapan saja. Di ruang dan waktu virtual, semuanya hanyalah ilusi, semuanya adalah gambaran palsu, seperti mimpi. Dia merasa seperti berada di dalam cermin, tidak ada yang nyata. Waktu dan ruang khusus ini memberinya perasaan aneh. Nyata tetapi juga tidak nyata, sangat aneh. Ye Guan duduk bersila di ruang virtual, diam-diam merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba mengerutkan kening, mengapa aku harus bergabung dengannya? Xiao Ta bertanya, apa maksudmu? Ye Guan tersenyum dan berkata, sebelumnya, aku selalu ingin menggabungkan ilmu pedangku dengannya untuk membentuk ilmu pedang baru. Tetapi aku mengabaikan satu masalah. Masalahnya adalah ruang dan waktu virtual ini tidak terbatas. Belum lagi ilmu pedangku saat ini. Bahkan jika aku memiliki kekuatan iman, aku mungkin tidak dapat melakukannya. Xiao Ta berkata, kalau begitu kamu. Ye Guan menyipitkan matanya sedikit. Aku tidak ingin menyatu. Aku ingin menyerap. Xiao Ta berkata, tidak mungkin, tanpa pedang King Xuan, kamu tidak dapat menyerapnya sama sekali. Ye Guan berkata, aku tidak memiliki kekuatan iman, tapi aku punya. Setelah berkata demikian, ekspresinya tiba-tiba menjadi ganas, dan dalam sekejap, ketiga kekuatan garis keturunannya langsung tersapu keluar, meliputi seluruh ruang dan waktu virtual yang tak berujung. Xiao Ta berkata, saudaraku, kekuatan darah tampaknya tidak memiliki kemampuan untuk melahap waktu dan ruang, kan? Jangan memaksakannya, ini tidak masuk akal. Ye Guan tiba-tiba bertanya, Guru Ta, bagaimana mungkin seorang Master Penadao Agung bisa menjadi Master Kekaisaran? Xiao Ta berkata dengan suara yang dalam, orang ini berpengetahuan luas. Tidak mengherankan jika dia mampu menaklukkan kaisar. Ye Guan mengangguk. Ingatannya juga merupakan ingatan dari tubuh aslinya. Wajar saja jika dia memanfaatkan ingatan dari tubuh aslinya dengan baik. Tapi mengapa aku tidak bisa memanfaatkan kelebihanku sendiri dengan baik? Xiao Ta sedikit bingung. Apa maksudmu? Ye Guan perlahan menutup matanya, dan di bawah kendali kesadarannya, tiga garis keturunan khususnya tiba-tiba mengembun menjadi bayangan virtual setinggi 10.000 kaki. Citra virtual garis keturunan melayang di ruang dan waktu virtual tanpa batas, sangat luas, dan kekuatan garis keturunan terus menyebar dari langit dan bumi, sangat mengerikan. Xiao Ta tampak bingung. Apa yang akan kamu lakukan? Pada saat ini, suara Ye Guan terdengar seperti guntur dari ruang dan waktu virtual yang tak berujung. Aku bersumpah demi garis keturunan langsung dari keluarga Yang, siapapun yang membantuku, Ye Guan, menerobos hari ini, kakekku Yang Ye berutang budi padanya, ayahku Ye Xuan berutang budi padanya, ibuku Qin Guan berutang budi padanya. Xiao Ta, di ruang dan waktu virtual, sunyi senyap, tak ada respons apapun. Xiao Ta berkata, kakak, idemu sepertinya tidak berhasil, ini. Ledakan, pada saat ini,
Dalam kekosongan waktu dan ruang yang tak berujung, kekuatan waktu dan ruang yang mengerikan tiba-tiba berkumpul dari langit dan bumi seperti air pasang, dan akhirnya mengalir deras ke tubuhnya. Angsa, telan langsung, persetan, Xiao Ta hanya tertegun. Ye Guan menatap kedalaman kekosongan waktu dan ruang yang tak berujung, dan dia perlahan mengepalkan tangannya. Dia tahu bahwa sekadar memecah kekosongan itu tidaklah cukup. Dia harus menyentuh kebenaran, dia harus mencapai wilayah di luar batas. Dia tidak punya waktu untuk berlatih perlahan karena pemilik Dao Pen tidak akan pernah memberinya kesempatan ini. Ye Guan menarik napas dalam-dalam, siapapun yang membantuku di luar kerajaan, aku bersumpah atas nama ayahku, bibiku berutang budi padamu. Xiao Ta tertawa. Begitu dia selesai berbicara, sebuah titik cahaya tiba-tiba muncul di ruang virtual di depan Ye Guan. Batas antara realita dan ilusi, ruang dan waktu di atas ruang dan waktu virtual, pria aneh itu tak terkalahkan di ruang dan waktu ini. Yang paling menakutkan adalah sebuah jalan tiba-tiba muncul di titik cahaya itu, sampai ke kaki Ye Guan. Di sisi lain, Yulian yang sedang memperhatikan Ye Guan, mengerutkan kening dalam saat melihat pemandangan ini. Pada saat ini, ketiga pandangannya diperbarui, bersambung.